Baik, terima kasih Bu Tri Utami. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat pagi. Shalom. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Haji Muhammad Wahid Jamil SAG MPD. Beliau adalah PLT Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nanti kalau ada sesuatu yang kira Bapak Ibu bisa nyuwun pirsa piyambak dengan Bapak yang lenggah di sini. Nama Muhammad Wahid Jamil SAG MPD. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, pendidikan terakhir S2 penelitian evaluasi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2001. Pada kesempatan ini bersama-sama dengan kita, beliau akan menyampaikan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus nanti akan berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan kita pada sepanjang 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Jumat mendatang. Untuk selanjutnya membuka aturan Bapak Pekdal. Terima kasih Pak Pur dan kawan-kawan. Selamat pagi. Salam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama dan utama, kita selaku umat yang beriman, mari senantiasa tidak henti-hentinya setiap saat, setiap detik kita untuk bersimpuh mempersembahkan rasa syukur, rasa terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita bisa hadir di tempat ini itu bukan karena kita sehat saja. Kita hadir di tempat ini bukan hanya karena memang diundang, tetapi yang paling utama bahwa kita bisa hadir di tempat ini karena memang dikehendaki oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak menghendaki, sudah direncanakan pun tidak akan bisa hadir. Dalam kondisi sehat juga belum tentu bisa rawuh. Ada kesempatan juga belum tentu kita bisa sampai di tempat ini. Maka yang utama, mari selaku umat yang beriman, terlebih lagi keluarga besar dari Guru Agama Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk membiasakan diri kita senantiasa mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan rasa syukur ini Bapak Ibu senantiasa yang capek-capek, yang pegel-pegel, muga-muga ilang pegel. Yang mumet-mumet, muga-muga ilang mumet. Yang sakit kepala, muga-muga ilang. Ya, ilang sakitnya, muga-muga. Iya. Yang kedua, kami mohon maaf bahwa sampai saat ini untuk di Bimas Kristen memang belum ada pejabat definitif, mulai dari Pak Petrus Purna Tugas di bulan April tahun 2020, hampir 1 tahun. Ini karena memang regulasi dan struktur organisasi dari Jakarta ini kita tunggu yang seyogianya itu maksimal di akhir tahun 2020, tetapi karena terjadinya pergantian Menteri Agama sehingga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebijakan beliau, sehingga sampai saat ini belum muncul struktur organisasi yang baru. Maka Bapak Kakanwil memberikan amanat kepada saya untuk membersamai Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas di Bimas Kristen, terlebih lagi untuk Guru Agama Kristen di daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak mengurangi kehormatan dan pelayanan kami
ini ya semaksimal mungkin kami akan berusaha berikhtiar untuk memberikan layanan terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Namun apabila masih banyak hal yang kurang berkenan, ya mungkin pelayanan kami yang belum memuaskan, mohon maaf kami bukan alat pemuas. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak layanan kami yang belum maksimal untuk Bapak Ibu sekalian, terutama di tahun 2020 yang memang situasi dan kondisi itu menjadikan kita tidak bisa bekerja dan melayani Bapak Ibu secara maksimal. Selanjutnya yang ketiga, bahwa Bapak Ibu sangat bervariasi dari sisi status kepegawaian. Ada yang dari PNS Kementerian Agama, ada yang PNS pemerintah daerah, kabupaten, kota, ada juga yang baru saja kemarin dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ada juga yang mungkin non pegawai negeri. Dalam persoalan ketugasan, status kepegawaian hendaklah ditempatkan hanya sebagai sebuah beban yang akan melingkupi terkait dengan hak-hak tertentu saja. Tetapi di dalam aspek kinerja kita, pada saat-saat tertentu status kepegawaian itu hendaklah kita tanggalkan sejenak. Kalau istilah saya, kita jangan melakukan proses kinerja dengan berbasis hierarki dan status diri. Tetapi marilah kita bekerja dan berkinerja berbasis relasi dan kebersamaan. Ini menjadi penting. Ya. Karena apabila kita bekerja hanya berdasarkan status diri, kadang-kadang kita terlalu ego. Ya, diri kita merasa lebih dibanding yang lain. Begitu melihat teman-teman yang gajinya di bawah kita, seolah-olah kita memandang mereka dengan sebelah mata. Jadi memandangnya tidak utuh tapi hanya separuh gitu ya. Karena merasa bahwa mereka di bawah kita. Kemudian ketika melihat ya teman-teman kita yang mendapat penghasilan lebih, kemudian kita merasa bahwa kita lebih dari yang lain. Sebaliknya, dari teman-teman yang mungkin dalam status kepegawaian itu mohon maaf mungkin masih di bawah dalam seluruh aspeknya, kita kemudian minder, kemudian merasa acuh dan seterusnya. Maka konsep agar kita itu bisa senantiasa menerima apa yang menjadi ketugasan kita, ini kami berharap pada kesempatan yang berbahagia ini, satu fokuslah terhadap apa yang telah diberikan Tuhan pada kita. Itulah yang terbaik, itulah pilihan yang terbaik. Ya, saya ingin tanya, adakah yang hadir di dalam ruangan ini yang dulu berpacaran sekarang tidak jadi pasangannya? Ngacung 50.000. Iya. Ada enggak yang dulu pernah berpacaran cukup lama ternyata sekarang tidak jadi pasangan hidupnya? Ya, harga diri 50.000. Enggak. Saya hanya ingin mengilustrasikan. Saya yakin ada, cuman mungkin kalau tunduk tangan ya berarti membuka aib diri saya gitu. Bahkan mungkin ada juga yang calonnya dulu berada dalam ruangan ini kan jadi artinya bahwa apa yang saat ini kita terima itu yakin itu merupakan pilihan Tuhan yang terbaik. Ya, maka boleh jadi ya saat ini dukun menjadi pengawas itu ya karena pasangan hidupnya. Ya itu. Sebaliknya kepada sang suami juga demikian. Artinya bahwa itulah satu hal yang harus kita terima. Lalu yang berikutnya jangan suka menghitung-hitung nikmatnya orang lain. Itu ya. Jadi kadang kita itu suka menghitung wah Pak Purwadi itu wah sudah punya gaji, kemudian sudah punya TVG gitu ya. Kemudian di rumah sudah punya tambahan ini dan itu, wah kayaknya kalau seperti itu enak gitu ya. Iya. Kemudian kita merasa
merasa mungkin lebih kurang daripada keadaan mereka. Dan yang paling utama lagi, ya ketika kita mendapatkan sesuatu, kalau bahasa saya, ora usah cocok-cocokan, gitu ya. Karena itu akan menjadikan sebuah penyesalan dan mengurangi kinerja kita. Misalkan hari ini kita mendapatkan apa, gak usah tanya kue lah piro, gitu ya. Ya. Itu akan mengurangi semangat dan kinerja kita. Ya. Itu salah satu hal. Ini yang pertama, menurut saya satu hal yang penting untuk membangun kebersamaan kita semua Bapak Ibu, sehingga pada saat kita mengemban amanah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan untuk mewujudkan anak yang memiliki budi pekerti, keimanan yang luhur pada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi cita-cita pendidikan nasional, kita harus betul-betul bersatu bersama. Pada saat tertentu kita tanggalkan status kepegawaian kita. Yang kita pikirkan semua adalah bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ya, ini monggo Bapak Ibu dengan dipun tindakaken miturut kemampuanipun piyambak-piyambak. Boleh jadi ada yang berbisik-bisik, jenengan penak Pak mun karya omong boleh jadi. Kalau sing lakoni nggih abot kan ngoten nggih. Tapi monggo saya sampaikan ini karena memang saya juga berkarir dari bawah betul, dari dulu menjadi pegawai KUA yang gaji pertama 80.000 gitu ya. Jadi CPNS kan 80%. Tapi saya masih berbangga karena ternyata yang pegawai negeri juga ada yang 20%. Karena dipotong BRI, BNI, BPD sehingga juga sudah sekian persen kurangnya. Ya, oke. Ini Bapak Ibu, monggo betul-betul saya berharap itulah yang harus kita pikirkan ke depan. Dan yakin kalau dalam bahasa agama, seluruh usaha kita itu tidak akan pernah disia-siakan Tuhan. Itu yakin. Jadi sekecil apapun aktivitas Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak bangsa, kalau bahkan mungkin saya itu bisa mencontohkan sederhananya gini, Bapak Ibu diberikan amanat untuk mendampingi anak didik di luar jam kerja, karena mungkin waktu nggak memungkinkan, jaraknya jauh dan seterusnya. Akhirnya kemudian saya bisa sih ngajar, cuman anak-anak saya kumpulkan di luar jam kerja. Mungkin sore hari, malam hari. Dan sekolah tidak memberikan imbalan apapun pada Bapak Ibu. Secara finansial kita rugi karena kita sudah mengeluarkan tenaga pikiran tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yakin bahwa kebaikan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan pasti akan diperhitungkan imbalannya. Wujudnya apa? Tuhan yang Maha Tahu untuk memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan ini yakin, saya yakin-yakinnya itu. Iya. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan diberikan imbalan yang terbaik dari Tuhan. Ini yang paling utama saya ingin katakan di hadapan Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini. Agar apa? Bahwa terkait dengan status kepegawaian, hak-hak yang Bapak Ibu terima, itu hanya kita lihat, hanya kita kemudian persoalkan ketika kemudian saatnya kita harus menerima, gitu ya. Tetapi di luar itu fokus kita adalah untuk mendidik anak bangsa agar memiliki budi pekerti yang luhur, keimanan yang kuat, dan juga bisa memiliki kemanfaatan untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Itu yang pertama yang perlu kami kuatkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama ini bukan milik agama tertentu. Ini saya kuatkan. Jadi untuk semua agama yang ada di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kami itu punya kewajiban melayani Bapak Ibu sekalian dengan sepenuh hati. Bukan hanya milik BRI saja, melayani sepenuh hati gitu ya. Tapi kita betul-betul melayani dengan sepenuh hati, ya sebaik mungkin untuk memberikan layanan Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapan kita dengan berbagai kebijakan yang ada di Kementerian Agama ini tidak terjadi diskriminasi antara satu dengan yang lain. Ini dalam berbagai aspek. Tetapi
di dalam mewujudkan sebuah layanan itu, ya kita punya payung besar yang bernama negara dan pemerintah Republik Indonesia. Dan negara pemerintah ini memiliki program prioritas masing-masing. Iya. Sehingga pada saat-saat tertentu, kalau kita hanya melihat dari persoalan nominal kuantitas, boleh jadi mungkin ada kesan-kesan diskriminatif pada aspek-aspek tertentu. Tetapi secara substansial bahwa kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh komponen umat beragama, termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mewujudkan layanan ini? Maka tugas kita semualah yang akan mewujudkan apakah layanan kepada umat beragama ini bisa maksimal ataupun belum. Nah, ini yang kedua yang perlu kami kuatkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang perlu kita pahami bahwa dalam rangka untuk memberikan layanan kepada seluruh umat beragama, yang pertama kita sudah memiliki program prioritas dan sudah masuk di dalam rencana program pembangunan jangka menengah, bahkan nanti akan naik menjadi program jangka panjang, yaitu program moderasi beragama. Ini program moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Nah, moderat itu kalau di dalam bahasa ya Indonesianya ya tengah-tengah lah, gitu ya. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, ya tidak terlalu ekstrim, tetapi juga tidak terlalu lemah. Ya, artinya berada di tengah-tengah. Atau bahkan juga bisa dimaknai adil, keseimbangan, memiliki keseimbangan. Lah, apa yang dimaksud dengan keseimbangan dalam hal ini? Yang di antara keseimbangan yang harus kita bangun adalah membangun keseimbangan pola pikir bagi kita dan anak didik kita untuk memahami agama yang diyakininya. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin masih ada kesan orang yang memiliki sikap beragama yang moderat itu orang yang tidak punya keimanan yang kuat. Jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Jadi ya ada salah satu tokoh itu ya namanya Charles S. Peirce atau ya Milton itu ya. Beliau itu mengajak kepada kita semuanya untuk bisa memahami aspek keagamaan itu bukan di dalam persoalan ideologis teologis saja, tetapi yang namanya beragama itu dalam aspek yang lebih luas lagi jangkauannya. Jadi tidak hanya berbasis pada kitab suci saja, tetapi bagaimana implementasi dan alam semesta termasuk manusia ini itu merupakan wahana di dalam persoalan aspek-aspek keagamaan. Maka boleh jadi mungkin bahasa kasarnya gini, saya beragama Islam, saya seorang muslim, saya sudah haji, saya lulusan dari pondok pesantren, saya dari IAIN atau UIN Yogyakarta, dan sekarang juga masih ya mencoba belajar di sana lagi. Itu boleh jadi selaku keyakinan ini saya adalah orang Islam, tetapi dalam aspek yang lain mungkin perilaku saya boleh jadi menjadi perilaku agama Kristen. Karena apa? Sesuai dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran dalam Kristiani. Nah, ini artinya apa? Ada perilaku saya yang di situ lepas dari sekat-sekat persoalan kitab suci, tetapi adalah unsur-unsur kemanusiaan. Saya ingin contohkan yang namanya berkata sopan santun dalam kitab Injil atau dalam kitab suci agama Kristen itu diperintahkan atau dilarang? Diperintahkan apa dilarang juga? Sopan santun, bertutur kata yang baik, tidak mudah marah, kemudian bersikap kasih, lemah lembut gitu ya. Itu kan diperintahkan. Artinya walaupun saya tidak terlalu dalam memahami aspek kitab Injil, tetapi boleh jadi perilaku-perilaku saya itu sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Bapak Ibu sekalian. Inilah di dalam aspek pemikiran,
Maka pada saat tertentu ya, untuk membangun moderasi beragama ini, anak-anak kemudian kita bangun untuk memiliki pola pikir bahwa agama itu mencakup perilaku yang sangat luas sekali. Bukan hanya aspek ketika dia di gereja, bukan hanya aspek ketika dia berada pada tempat ibadah tertentu, pada saat berdoa, tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari itu juga merupakan aspek keagamaan. Maka pola pikir inilah yang dimaksud dengan menseimbangkan antara aspek teologis dengan aspek yang menyangkut humanis, sehingga menjadi satu kesatuan. Ini yang terkait dengan pemikiran. Yang kedua, perilaku keagamaan. Nah, ini untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak kita. Jadi perilaku kita juga harus kita tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang moderat. Artinya ya, dalam aspek tertentu kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, kemudian tidak terlalu curiga, tidak memiliki image yang macam-macam gitu ya. Ini perlu kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah gerakan. Artinya Bapak Ibu punya kewajiban untuk membentuk dan melakukan gerakan bagaimana beragama itu secara moderat. Ini menjadi kebijakan dari Kementerian Agama dan masuk di dalam RPJM tahun 2020 sampai 2024. Maka di Bimas Kristen yang kemarin kita coba untuk buat sebuah perencanaan, di tahun 2021 ini kita telah programkan untuk program moderasi beragama. Itu bahkan di antara Bimas agama yang lain cukup tinggi. Di Bimas Kristen itu kita berikan dana sekitar 70 juta gitu ya. Untuk yang lain sekitar 25-40 juta dan seterusnya. Tetapi di luar aspek anggaran itu kami berharap monggo Bapak Ibu dalam semua aspek kegiatan termasuk itu untuk membentuk karakter anak-anak kita, maka kita bangun bagaimana mereka bisa memiliki sikap agama yang moderat. Inilah yang menjadi kebijakan dari Kementerian Agama. Ya. Kemudian sekali lagi saya kuatkan, janganlah dibenturkan antara moderasi beragama dengan lemahnya keimanan. Untuk membangun moderasi beragama itu anak harus dididik betul memahami ajaran yang diperintahkan dalam kitab suci. Saya tidak mungkin bisa beragama secara moderat kalau saya tidak memahami kitab suci saya. Gitu ya. Kalau saya hanya memahami yang luar-luar itu, yakin saya akan menjadi orang yang radikal. Karena banyak, mohon maaf ya, di dalam kitab suci kami itu mungkin ya salah satunya adalah perangilah orang-orang kafir sebagaimana mereka orang memerangi kamu gitu ya. Itu dalam aspek ini. Padahal itu aspek kesejahteraan adalah ketika terjadi sebuah pertentangan, perebutan kekuasaan yang di situ terjadi perebutan antara sesuatu yang benar dan yang salah. Maka kemudian dilakukan sebuah perperangan. Nah, ketika kemudian diserang maka harus mempertahankan diri. Nah, bagi orang yang tidak memahami ajaran kitab sucinya, itu kemudian akhirnya mendorong dia untuk bersikap keras gitu loh. Padahal maksudnya bukan itu. Ya, karena di ajaran kami itu bahwa itu ya, ketika kamu itu membunuh manusia, satu orang berarti membunuh manusia semuanya. Tidak persoalan agama apapun. Nah, ini salah satu yang perlu kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa menjadi anak ataupun pribadi yang moderat harus memahami kitab suci secara benar, secara substansial, jangan sampai salah tafsir. Ya, jangan sampai salah paham di dalam memahami ajaran-ajaran dan ayat-ayat tertentu. Ini yang perlu kami kuatkan. Yang kedua di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan persoalan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebijakan pendidikan. Ya, tentu di dalam kebijakan ini kita mengacu kepada kebijakan pendidikan secara nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi leading sektor untuk pendidikan ini telah merumuskan yang namanya Merdeka Belajar. Ya, saya berharap di hadapan Bapak Ibu sekalian,
terkait dengan merdeka belajar ini jangan dipahami kulitnya saja. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu ada yang namanya genuine problematik, ada yang namanya artificial problematik gitu ya. Ada suatu problem yang memang betul-betul asasi dan asli, tetapi ada juga problematik yang bersifat artifisial yang nampak di luar saja. Kalau kita hanya melihat merdeka belajar itu dari artifisial, apa yang nampak, maka kita hanya menggeser hal-hal dari persoalan administratif, yang dulu beban administratif banyak sekarang dikurangi. Kemudian ya dalam beberapa aspek anak kemudian yang dulu di ruang kelas sekarang diajak di luar kelas misalkan, hanya sekedar itu. Tetapi secara substansi tidak ada perubahan, maka merdeka belajar itu tidak akan pernah bisa terwujud dan tercapai. Kenapa dihilangkan ya UN? Itu salah satu tujuannya agar anak itu bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi masing-masing. Saya ingin ilustrasikan bahwa anak itu kalau kita gambarkan seperti ya untuk menggambarkan gitu ya, ada anak yang memiliki potensi seperti ikan ya. Kalau anak punya potensi seperti ikan kan berarti dia punya potensi yang utama adalah berenang, hidup di dalam air gitu ya. Maka mohon maaf ya, termasuk buaya itu kan binatang di air, dan buaya itu betul-betul binatang yang tidak pernah selingkuh. Dan betul-betul itu buaya itu binatang yang sangat setia dengan pasangannya ketika di air. Tapi kalau sudah di darat ya sudah beda gitu ya. Sudah beda itu kalau di darat. Oke, kalau di darat itu sudah beda. Namanya apa Pak Turwan? Ya, jadi ada anak yang punya potensi seperti ikan, dia hidup di air, berenang gitu ya. Kemudian ada anak yang punya potensi seperti burung, dia terbang. Dan ada anak yang punya potensi seperti kuda, dia punya kekuatan berlari. Nah, pendidikan selama ini itu mengajak bahwa semua anak itu harus bisa berenang, bisa terbang, dan bisa berlari. Akhirnya dipaksa semuanya harus punya kemampuan itu. Iya. Akhirnya apa? Ikan diajarkan untuk berlari, untuk bisa terbang. Kemudian juga kuda diajarkan untuk bisa berenang dan bisa terbang. Ya akhirnya terjadi sebuah kegagalan dalam pendidikan. Ya tentu ada hal yang bersifat standar. Di antaranya adalah tadi agama yang moderat, itu standar. Lalu wawasan kebangsaan. Lalu kemudian bisa memahami, menulis, menghitung, membaca, kemudian berbahasa, itu standar. Tetapi untuk hal-hal yang lain, maka anak harus dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing. Termasuk di dalam aspek keagamaan ini, anak juga banyak variasinya. Ada anak yang memang dia punya kecenderungan untuk menjadi seorang pendeta. Artinya memang kultur sejak kecil itu dia sudah punya karakter itu, menjadi orang yang cenderung agamawan. Ya maka dia harus dididik untuk menjadi orang yang pada saatnya menjadi tokoh agama. Tapi ada juga anak yang dia itu menjadi seorang businessman gitu ya. Sehingga ketika kemudian akan kita ajarkan dalam aspek keagamaan tertentu, ya tidak kemudian semua itu harus diberikan materi dan pemahaman yang sama. Nah, ini merdeka belajar maksudnya di situ sebenarnya. Memberikan kemerdekaan kepada guru-guru, kepada lembaga, kepada peserta didik untuk mampu mengembangkan potensinya semaksimal mungkin dalam rangka apa? Untuk siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Nah ini secara substansi, sehingga perubahan inilah yang harus kita ambil, harus kita terima. Nah, tadi saya sampaikan menurut Charles Peirce itu ya, ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, Bapak Ibu harus berangkat dari yang namanya belief, keyakinan. Ya, saya catat ya, berangkat dari yang namanya belief, keyakinan. Bapak Ibu harus yakin bahwa anak itu memiliki potensi yang sangat bervariasi.
dan kita bisa mengembangkan potensi itu. Kemudian kita harus yakin bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan yang diamanahkan pada Bapak Ibu sekalian untuk kita kembangkan pada saatnya dia bisa dekat pada Tuhan. Kemudian juga bahwa kita harus yakin tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, tapi anak adalah hidup sesuai dengan kondisi masing-masing. Maka tugas guru bagaimana bisa mengarahkan mereka menuju satu kehidupan yang lebih baik. Nah ini, nah keyakinan ini kemudian menimbulkan yang namanya doubts. Doubt itu keraguan-raguan. Loh tenane, wong nyatane aku yakin kalau dia itu berperilaku baik, ning saat-saat tertentu juga ini nyontek, ini bolos gitu ya. Kemudian anak juga akhirnya ya berpikir, Bapak Ibu guru dulu bolos dan juga nyontekkan apa enggak gitu ya. Ya akhirnya juga kembali lagi kepada perilaku kita gitu ya. Iya. Maka kalau dulu ketika jadi siswa dan mahasiswa pernah nyontek dan pernah membolos, ya sekarang bertaubatlah. Artinya ya Tuhan, yang dulu sudahlah, nggak usah dicatat, nggak usah dilihat, sehingga kami sudah memasuki pada kehidupan yang baru, pada kertas putih, sehingga anak didik kami tolong tidak meniru apa yang menjadi perilaku kami. Harapan kita kan seperti itu. Nah kemudian setelah muncul keraguan-raguan, kok bisa ini ya, kok ternyata enggak, katanya amanat Tuhan, tetapi kok ternyata dia enggak paham terhadap Tuhan gitu ya. Nah ini berarti ada sesuatu yang salah, ada missing link, ada sesuatu yang perlu untuk kita cari jalan keluarnya. Maka setelah muncul itu Bapak Ibu, nah akan muncul yang namanya habits of mind gitu ya. Jadi kebiasaan dalam berpikir dan bertindak kita. Nah nanti akan muncul kebiasaan kita melihat anak didik, melihat orang, melihat sesuatu persoalan itu akan muncul. Apakah ini kemudian kita selesaikan dengan cara yang sederhana atau mungkin yang mendalam? Itu. Maka mohon maaf, kalau Bapak Ibu tidak terbiasa, kadang-kadang melihat persoalan itu langsung timbul kemarahan. Begitu. Ya banyak ini, terutama pada saat BDR, ibu-ibu yang sekarang mendampingi anak-anaknya di rumah terutama, itu saya lihat tensinya semakin naik. Ya, pokoknya rata-rata sudah 150 ke atas itu. Tinggi. Padahal saya itu biasanya darah rendah loh Pak. Sekarang itu sudah darah tinggi terus. Itu karena apa? Tadi habits of mind kita itu tidak kita rubah. Iya. Jadi kita terbiasa untuk menghadapi sesuatu kemudian langsung mengambil keputusan. Nah, terkait dengan hal itu, ketika ada keraguan-raguan muncul dalam kehidupan kita, maka harus kita lanjutkan yang namanya inquiry. Ya, inquiry. Atau kalau dalam bahasa ilmiahnya research gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya yakin panjenengan itu untuk melakukan riset itu kan juga banyak keterbatasan terus ya Pak Purwati. Saya yakin untuk membuat karya tulis ilmiah, penelitian tindakan kelas itu kira-kira yang sudah melakukan berapa ngajo? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya. Tapi gini, maksud saya, Bapak Ibu tidak harus melakukan riset sendiri, tidak harus melakukan inquiry mencari sendiri, tidak. Tetapi tolong biasakan untuk membaca hasil-hasil penelitian. Terbiasa membaca fakta-fakta dan segala problematika sekaligus problem solvingnya, sehingga itu kita bisa jadikan sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan problem yang ada di dalam lingkup kita semuanya. Ini, Derek, saya ingin membiasakan pada Bapak Ibu guru, jika kita tidak mampu untuk melakukan penelitian sendiri, bacalah penelitian yang sudah ada. Saya yakin dengan HP ini kita bisa mencari apa saja. Iya, bahkan mencari jodoh bisa Mas. Iya, belum bisa Pak. Iya, cuman Pak belum ketemu sampai sekarang Mas Dinto ya. Iya, itu mungkin salah doa itu ya. Iya, salah doanya. Dulu itu saya punya teman, ceritanya gini Mas Dinto. Jadi dia itu terlalu ideal Mas Dinto. Nanti bisa dipotong Mas, nggak apa-apa. Bisa diedit nggak apa-apa. Jadi
Ceritanya itu dia itu orangnya pendek, kulitnya hitam, kemudian giginya agak mancung gitu. Tapi pinternya luar biasa. Jadi pinternya luar biasa. Ya, kemudian dia merasa, waduh, saya kok mencari jodoh sulit gitu. Akhirnya berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, saya itu kan orangnya pandai, ini cerdas. Ya sudahlah, saya mohon padamu agar engkau turunkan jodoh padaku, cantik walaupun goblok. Dengan harapan kalau besok punya anak, itu kulit dan cantiknya seperti ibunya, pinternya seperti saya. Akhirnya Tuhan mengabulkan, menyetujui. Iya, dia dapat wanita yang cantik tapi agak oon. Nah, begitu lahir anak, ternyata kebalikan. Eleke kaya bapake, gobloke kaya ibu. Nah, gitu. Ya, maka jangan salah doa ya Mas Dinto ya. Doanya harus yang terbaik gitu. Terbaik dan cepatkanlah gitu. Kalau jauh dekatkanlah, kalau masih ada di langit turunkanlah gitu ya. Ya, jadi itu mungkin ya. Saya kembali lagi pada tadi persoalan tadi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak harus meneliti sendiri. Ya boleh Bapak Ibu membaca, monggolah biasakan. Ya sejenak ketika ada problematika anak-anak didik kita tentang apa, buka penelitian. Kemudian apa sih persoalan utamanya? Dengan seperti itu, kita akan mampu untuk mencari yang namanya meaning, gitu ya. Meaning itu makna. Kemudian problem solving dari apa yang menjadi persoalan kita. Jadi yang ada di dalam agama dan ya perilaku kita itu bukan kebenaran. Kalau terus kebenaran itu berarti kita terlalu sombong. Iya, terlalu sombong. Jadi misalkan ya bahwa kadang-kadang kan nuwun sewu, termasuk kami di Islam itu kan merasa bahwa agama yang paling benar itu adalah Islam itu ya. Dalam konteks keyakinan diri wajib, tapi dalam konteks keduniaan bahwa kebenaran itu bisa dimiliki oleh siapapun. Ya, dalam konteks keduniaan. Tapi kalau dalam konteks diri, saya selaku umat Islam ya wajib saya meyakini bahwa agama saya adalah agama yang paling benar, gitu ya. Tetapi dalam konteks keduniaan, kebenaran tidak dimiliki oleh seseorang dan kelompok tertentu, dan yang lain pun juga bisa memiliki nilai-nilai kebenaran. Nah ini, maka inilah yang kami sampaikan tadi. Merdeka belajar itu harus dipahami secara substansial. Maka termasuk nanti di dalam pembuatan soal itu kan ada namanya HOTS ya. Apa Bu HOTS itu? High order thinking skill, nah gitu ya. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini jangan dipahami kemudian hanya menggeser soalnya jadi memiliki tingkat kesulitan tinggi, jangan. Wah ini sudah ada HOTS berarti saya buatnya soal yang harus sulit-sulit, tidak kayak gitu. Tetapi bagaimana kita bisa mengungkap sesuatu yang ada di dalam diri anak sehingga kita bisa memotret keadaan yang sebenarnya, dan ketika kita lakukan evaluasi sekaligus juga belajar. Nah, mohon maaf ya, kadang kan ketika anak itu kita evaluasi itu kan mohon maaf betul, itu seolah-olah anak itu mendapatkan beban tugas. Padahal kalau di dalam sistem evaluasi yang baik, itu ketika dia dilakukan evaluasi sekaligus dia melakukan proses pembelajaran dan bisa mengetahui tentang keadaan dirinya. Nah, ini yang dinamakan HOTS, saya pikir di situ itu. Jadi bukan kemudian soalnya dibuat yang lebih susah, tidak. Tetapi yang mampu mengungkap kondisi realitas anak yang di sana belum terungkap akhirnya bisa menjadi terungkap. Nah, itu. Maka mohon nanti untuk betul-betul disamakan persepsinya. Jadi untuk kriteria pembuatan soal ya tetap. Jadi mulai dari mohon maaf itu ya. Jadi terkait dengan validitas konten atau validitas kurikulernya harus tetap diukur. Kita sudah ajarkan atau belum?
Kalau belum, kenapa harus diujikan? Berarti itu ada kesalahan yang sistematis. Kalau kesalahan sistematis dalam sistem evaluasi sudah tidak bisa ditolerir lagi, gitu ya. Artinya kesalahan sistematis itu kesalahan yang memang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, kesalahan yang boleh itu kan kesalahan yang di luar kemampuan kita. Misalkan kondisi anak saat mengerjakan sakit, saat mengerjakan lagi punya masalah, kan kita nggak tahu kalau yang itu. Tapi kalau belum diajarkan lalu kemudian kita tanyakan, itu berarti sudah terjadi kesalahan validitas kurikulernya. Ini. Kemudian juga dilihat dari tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan. Ini. Jadi itu juga harus dilihat. Kira-kira di dalam, ya, ketika kita memberikan soal apakah semua anak bisa menjawab dengan baik atau tidak. Ya, kemudian kita lihat berapa yang bisa menjawab benar dan berapa yang bisa menjawab salah. Ini juga harus kita lihat. Kemudian yang tidak kalah penting dari reliabilitasnya, bahwa ketika saat ini dia menjawab ini, bisa menjawab apa, itu tetap harus bisa kita lihat. Sehingga harus dianalisis betul. Termasuk yang tidak kalah penting juga dari sisi bahasa, pemilihan kata. Saya dulu ya sama anak saya ketika mendampingi kelas berapa itu ya, kelas 2 SD. Jadi ada sebuah soal gini. Soalnya itu sederhana. Apabila tanaman layu titik-titik A dicabut, B disiram, D itu ya, kemudian diganti, atau apa? Ya, disiram kemudian D C dibiarkan. Anak saya memilihnya dicabut. Sementara kunci jawabannya disiram. Ya. Kemudian, Dek, kok kamu milih dicabut? Nah, iya, kalau sudah layu pasti tidak akan tumbuh lagi ya. Sehingga nggak perlu disiram lagi, ya dicabut, ganti yang baru katanya gitu. Itu kan artinya apa? Ada kesalahan di dalam tadi penggunaan diksi kata, pemilihan kata ketika membuat soal. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi dalam berbagai aspek, dari sisi bahasa, tata tulis, kemudian juga item tadi ya, butir-butir soalnya untuk pilihannya juga tidak ada clue gitu ya, ada untuk mengarah. Jadi betul-betul sistem evaluasi yang hot tadi itu bukan dalam arti kemudian soalnya dibuat sulit. Semua kriteria pedoman untuk pembuatan soal tetap harus kita penuhi. Ini harapan kami pada kesempatan kali ini, sehingga ketika kita nanti memahami terkait dengan merdeka belajar, kemudian ya keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk mengukur bagaimana anak-anak kita dalam menjawab soal, ini juga harus kita pahami secara substansial, sehingga tidak terjadi sebuah kegagalan di dalam dunia pendidikan kita. Karena kadang-kadang kegagalan dalam dunia pendidikan kita itu hanya karena salah ukur gitu ya, kemudian salah persepsi. Tujuan kenapa harus ada HOTS? Karena kita itu bersaing dengan dunia internasional. Jadi tingkat ya kemampuan matematik anak Indonesia dengan anak-anak yang di Amerika itu sangat jauh berbeda. Bahkan mungkin dengan negara tetangga yang ada di Singapura, dengan ada di Malaysia itu sangat kalah sekali. Ya, oleh karena itu kemudian ditingkatkan menjadi analisis yang lebih tinggi. Tetapi sekali lagi bukan kemudian soalnya dibuat sulit, tetapi soal yang bisa mampu mengungkap aspek-aspek yang itu jarang sekali kita ungkap, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan HOTS di sana seperti itu. Sehingga kemarin ketika ada BIMTEX itu ya, saya kemudian langsung sampaikan ke teman-teman, Bu, jangan-jangan itu nanti salah persepsi ya gitu. Kemudian soalnya dibuat sulit dan seterusnya. Akhirnya kemudian anak-anak ya akhirnya terjadi sebuah kegagalan dalam pendidikan. Ini salah satu hal yang perlu kami aturkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir terkait dengan spesifik yang ada di Bimas Kristen, bahwa kami semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik di hadapan Bapak Ibu sekalian, terkait juga dengan ya pengembangan karier, pengembangan kompetensi. Maka di tahun 2021 walaupun masih terbatas, kita tetap memberikan support kepada MGMP, kemudian KKG, walaupun mungkin tidak terlalu banyak.
Jangan dilihat dari sisi nilainya, tetapi bentuk perhatian kami di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses perbaikan di dalam dunia pendidikan, terutama di guru agama Kristen. Kemudian juga untuk TPG tetap ya kita fasilitasi. Ini terkait dengan tunjangan profesi guru. Namun demikian, karena kebijakan kita bersifat nasional, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan kuota sertifikasi, kemudian belum mendapatkan kuota PPG dan seterusnya, ya sudahlah, kita ikuti perjalanan itu, pada saatnya pasti nanti akan ketemu sendiri. Kemudian tadi ketika kita bicara persoalan finansial, pada saat itu harus kita tata sendiri diri kita, bahwa kebahagiaan tidak mesti harus dengan finansial. Boleh jadi kita punya satu kesenangan dan kebahagiaan yang lain yang itu jauh lebih utama dibanding persoalan finansial. Kemudian untuk yang P3K, mohon maaf, ya sebenarnya kita juga bisa mengambil kesimpulan untuk pembayaran TPG. Monggo nanti bisa dipilih. Kalau Bapak Ibu segera untuk ingin mendapatkan, nanti bisa diskusikan mungkin mulai Mas Dinto dan kawan-kawan. Itu ya sudah kita bayarkan seperti pada saat menjadi menjadi non pegawai negeri. Itu ya, berarti ada 1,5. Jika nanti ada kekurangan, ya berarti kita mintakan pada anggaran berikutnya. Cuman menggunakan uang Jepang yen duitnya gitu ya. Tapi kemungkinan besar tetap disediakan karena itu menjadi hak Bapak Ibu sekalian. Itu untuk yang P3K, monggo nanti kalau kita biar sekali jalan ya nunggu juknisnya, apakah nanti dibayarkan sesuai dengan gaji yang tertuang di dalam P3K ataupun dibayarkan sesuai dengan ya dulu ketika menjadi non pegawai negeri sipil. Ini sekedar gambaran saja biar Bapak Ibu nanti untuk bisa memilah dan memilihnya. Kemudian untuk yang non PNS juga demikian. Untuk hal-hal yang lain seperti bantuan guru dan seterusnya, kita juga masih menunggu dari keputusan dari pusat, dan biasanya untuk hal-hal seperti ini langsung diambil alih oleh pusat, sehingga ketika nanti ada tambahan ya kita syukuri, kita terima dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu, dan sekali lagi kita bangun kebersamaan dan kita bangun semangat, fokus kita untuk memberikan layanan terbaik bagi anak didik kita. Dan saya yakin sebaik-baik manusia kita selaku hamba Tuhan adalah ketika kita bisa meninggalkan yang terbaik untuk keturunan dan generasi yang akan datang. Saya pikir demikian sebagai ya bagian untuk membersamai di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan apabila kami dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, marilah untuk kegiatan workshop guru-guru agama Kristen daerah istimewa Yogyakarta kita buka dengan berdoa di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, dan dengan doa tadi kita nyatakan workshop ini kita buka. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Tidak ada yang bertanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Diucapkan terima kasih Bapak Haji Muhammad Wahid Jamil untuk kesempatan bersama-sama dengan kami. Ada banyak hal yang sudah disampaikan kepada kita berkaitan dengan moderasi beragama, merdeka belajar, dan yang kita berharap bahwa dari semua yang disampaikan itu setidaknya akan membuka wawasan, menambah wawasan kita semakin diperluas. Mungkin ada satu atau dua Bapak Ibu yang monggo dipersilahkan Bapak. Bisa menyebut nama dan dari sekolahnya Bapak. Saya Antoko Ariwibowo dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Yang pertama,
sampaikan ucapan terima kasih untuk paparan terkait dengan moderasi agama, karena dari situ kami dibuka wawasan kami untuk melihat hidup keberagamaan ke depan itu seperti apa, termasuk kaitannya dengan pendidikan agama yang perlu kita kembangkan sehingga anak-anak didik kita nanti akan memiliki sikap hidup agama yang moderat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kebijakan pendidikan, Bapak. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan informasi, entah ini benar atau tidak, terkait dengan kurikulum agama. Ada satu isu bahwa kurikulum agama itu ke depan, kurikulum pendidikan itu ke depan itu tidak ada pendidikan agama. Ya. Saya tidak tahu tadi sudah disampaikan atau belum, tetapi saya pernah dalam diskusi dengan teman di sekolah itu menyampaikan hal itu, bahwa ke depan itu dalam kurikulum pendidikan itu tidak ada pendidikan agama, yang ada budi pekerti dan sebagainya. Nah, terkait dengan persoalan ini barangkali mohon penjelasan yang sebenarnya seperti apa, lalu ke depan bagaimana. Demikian pertanyaan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini disampaikan terima kasih Pak Andoko. Sebentar. Oh, satu lagi? Ada? Gak ada? Satu orang saja. Mumpung sebenarnya mumpung kita bersama dengan Bapak ini. Iya. Tidak ada? Satu dulu. Baik. Ini dari Pak Andoko Ariwibowo, Pak, berkaitan dengan salah satu isu yang pernah muncul tentang dihapuskannya pendidikan agama. Mohon penjelasannya. Yang tadi berkaitan dengan moderasi beragama, itu hanya apa, Pak? Hanya, tapi yang bakunya ke pendidikan agama yang dihapus nih Pak Andoko Panji. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi inilah ya, dalam era keterbukaan informasi, jadi memahami sebuah aturan, kemudian juga dalam berbagai aspek, kadang-kadang kita cenderung untuk terlalu melebih-lebihkan. Tetapi kritik, kemudian masukan dari masyarakat itu juga menjadi penting. Ya. Memang pada saat awal untuk dilakukan yang namanya peta ya, peta pendidikan di Indonesia itu tidak muncul secara tegas gitu ya, secara tegas terkait dengan agama secara spesifik, tetapi tetap tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sana muncullah yang namanya budi pekerti, akhlak mulia, dan juga terkait dengan wawasan kebangsaan. Sebenarnya pada penjabaran juga sama, namun karena mungkin menyangkut diksi, maka di beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Pendidikan Nasional juga pada saatnya akan melakukan sebuah perbaikan dan pencermatan. Tetap ya, pendidikan agama tidak akan pernah dihapus di bumi Nusantara ini. Intinya itu ya, karena memang di dalam tadi Bapak, bahkan dulu saya ketika kuliah S2 di UNY gitu ya, saya secara pribadi juga sama melihat gitu ya, dalam berbagai kajian itu memang pendidikan agama ketika kemudian diformalkan di dalam sekolah formal itu lebih banyak mengarah kepada aspek kognitifnya. Untuk aspek psikomotor dan afektif itu belum banyak tersentuh. Maka kemudian di beberapa negara maju, di beberapa negara lain, itu pendidikan agama itu menjadi ranah pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat. Sehingga yang punya istilahnya ya untuk mengolah dan seterusnya adalah di masyarakat dan keluarga. Sempat itu artinya menjadi sebuah wacana untuk
untuk mensubstansialkan pendidikan agama agar bisa betul-betul tidak hanya mengarah kepada persoalan kognitif yang akan menjadi beban bagi anak didik kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, jadi itulah dinamika dari perkembangan pendidikan di Indonesia. Setiap hari itu terjadi sebuah perubahan, dan itu kita harus jalani dengan dinamika yang ada. Saya pikir itu Pak Andika. Jadi memang benar beberapa isu itu kemudian muncul, bahkan juga tokoh-tokoh agama sempat memberikan sebuah komentar dan juga analisisnya, bahkan juga sampai menyatakan menyalahi undang-undang itu, karena dalam undang-undang sudah muncul secara tegas, yaitu untuk menjalankan agama. Bahkan mungkin dalam PP 55 tahun 2007 juga sudah dijelaskan secara tegas, tapi dalam wujud petanya kemudian tidak memunculkan secara tegas terkait dengan pendidikan agama. Ya, terkait dengan hal ini, yang pertama kami berharap di hadapan Bapak Ibu kita tetap harus mencermati seluruh kebijakan yang ada, baik dari kami di Kementerian Agama maupun dari Kementerian Pendidikan. Ketika ada hal tertentu, kita punya hak untuk mensuarakan, untuk bisa menyampaikan beberapa aspek agar bisa lurus sesuai dengan harapan kita semuanya. Cuman tentu karena kita ada ikatan terkait dengan kepegawaian dan seterusnya, ya kita lakukan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi dinamika pendidikan, kita tidak boleh terlalu latah untuk kemudian, kalau bahasa tadi careless of aspers, itu jangan menggunakan kesimpulan yang bersifat a priori gitu ya. Jadi yang akhirnya kemudian kita salah di dalam mencermati kebijakan itu sendiri gitu ya. Jadi ini, dan kemarin sudah kami titipkan pada teman-teman pengawas dan guru dan juga yang lain, bahwa untuk mengisi formasi guru agama terutama di daerah istimewa Yogyakarta, monggo kalau Bapak Ibu di tempat masing-masing melalui pimpinan masing-masing untuk bisa disampaikan sudah ada kekurangan maupun kelebihan yang ada. Mekaten untuk jawaban kami. Terima kasih Bapak atas masukan dan penyampaiannya pada kami. Demikian, atur nuwun. Baik, disampaikan. Terima kasih Bapak. Berkaitan dengan sesi ini kita akan anggap selesai. Oleh karena itu, teriring ucapan terima kasih untuk kebersamaan Bapak bersama dengan kami di tempat ini. Untuk selanjutnya, seandainya Bapak nanti karena kegiatan yang lain yang sudah diagendakan dan tidak lagi bisa bersama-sama dengan kami, kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat jalan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Dan untuk itu mari Bapak Ibu kita akan berikan aplaus untuk Bapak kita yang sudah memberikan wawasan kita. Sampai kembalikan Bu Tri Utami. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Jamil.